Selamat datang, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan semacam bedah karya. Yang pertama akan disampaikan oleh penulis, yaitu Safira Rahmawati. Safira Rahmasari, kemudian dilanjutkan oleh Gesito Arahan, kemudian M. Sodik, dan selanjutnya Rizky Maulana. Mari kita mulai dari Safira, silakan. Sip. Atas nama pembangunan ada yang tergusur, atas nama pembaruan ada yang terkubur. Pada akhirnya semua akan kalah. Perkenalkan, saya Safira Rahmasari, penulis pameran Tak Ada Yang Sia-Sia. Beberapa minggu yang lalu saya bertemu dengan tim kurasi pameran Tak Ada Yang Sia-Sia. Di sana saya berbincang dan akhirnya dipertemukan dengan 3 seniman muda berbakat, ada Gesito Arhan, M. Sodik, dan Rizky Maulana. Akhirnya saya berbincang dengan ketiga seniman tersebut dan saya akhirnya tahu bahwa latar belakang mereka berbeda-beda. Ada yang dari perkotaan, ada yang dari pedesaan, dan ada yang dari pesisir. Meskipun latar belakang mereka berbeda, tapi ada yang sama, yaitu kondisi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh 3 komponen yang saya dapatkan dari pembicaraan tersebut, bahwa sistem kapitalisme ekstraktif, kemudian ada kerusakan alam dan gaya hidup. Ketiga komponen tersebut akhirnya membentuk sebuah siklus. Komponen-komponen ini saling mendukung dan memperkuat satu sama lain, dan akhirnya juga membentuk sebuah rantai. Dalam tulisan pameran, saya menggunakan metafora mesin tak kasat mata. Ini merujuk pada sistem kapitalisme yang mencekik, memerah manusia untuk bekerja ekstra hingga akhirnya mengeksploitasi alam. Bentuk eksploitasinya itu tidak melulu hal-hal yang masif, namun hal kecil yang secara konstan dilakukan turut mengubah tatanan alam. Padahal manusia tumbuh dari rasa kepedulian terhadap alam. Kita semua tunduk dan akhirnya menjadi bahan bakar penggerak mesin tersebut, mengabaikan nilai-nilai yang pernah dipegang teguh. Sebenarnya manusia sadar akan situasi ini, situasi dari rantai yang tidak entah kapan bisa diputus. Kini kita telah tiba di titik yang tersisa hanyalah ingatan dan benda-benda yang menjadi saksi bisu perjalanan dan perubahan. Yang tersisa digunakan para seniman untuk mengenang dan menjadi medium untuk berpesan agar tidak menjadi sia-sia. At the end of the day, apakah ini akan sia-sia? Ya, pertanyaan itu menjadi membuka bagi 3 teman-teman untuk menceritakan kisah di balik karyanya. Dan yang pertama, Gesito Arhan, saya persilahkan. Ya, selamat sore teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya pada peristiwa sore hari ini. Ya, perkenalkan, saya Gesito Arhan. Saya seniman muda dari sisi utara kota Jogja. Nah, saya lahir, tumbuh, dan hidup sampai hari ini berada di daerah Sleman, di daerah Ngaglik tepatnya. Sebuah daerah rural penuh dengan persawahan, namun hari ini juga dipenuhi oleh konstruksi kepentingan manusia. Kayak gitu. Saya berkesenian sejak 2017 hingga saat ini. Dulu saya fokus pada narasi abstrak, juga pada budaya populer ya, yang akhirnya itu membawa saya berjalan jauh dan mungkin bisa disebut saya lupa diri akan siapa saya. Nah, dari peristiwa itu akhirnya di tahun 2024 kemarin saya mengalami satu kebingungan, satu keresahan pribadi gitu tentang siapa saya, dari mana saya berasal, dan hal-hal apa yang membentuk saya. Nah, dari keresahan itu akhirnya saya membuat suatu pekerjaan panjang, satu PR panjang, yaitu menilik lagi dari mana saya berasal. Nah, kayak gitu. Saya berasal di wilayah yang rural, saat ini menjadi suburban. Suburban yang saya maksudkan adalah awalnya itu wilayah desa, namun hari ini wilayah itu mungkin dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan dari masyarakat urban, masyarakat kota,
yang ingin menikmati sawah, gunung sebagai pemandangan. Nah, akhirnya hal itu berdampak pada wilayah rural tersebut. Wilayah itu kini menjadi apa ya, mungkin bisa dibilang tidak lagi natural, penuh kepentingan kayak gitu. Nah, dari situ saya pengen cerita bahwa hari ini kita mengalami bukan mengalami. Hari ini kita turut membentuk satu landscape yang sementara, suatu bentang sosial, bentang geografi yang sifatnya ya sangat sementara, sangat fana. Karena landscape kita hari ini, landscape sosial maupun geografi dibentuk oleh satu kepentingan. Nah, ketika kepentingan itu habis, ya sudah, kita akan terberai dan mencari kepentingan yang lainnya. Nah, makanya dalam kesempatan ini saya menghadirkan satu karya instalasi. Saya mengusung material bambu. Oh ya, karya ini berjudul Landscape Sintesis atau landscape yang baru. Saya mencoba menilik kembali bagaimana landscape di hari ini. Ketika dulu landscape dinarasikan sebagai boy indie, ya inilah landscape hari ini. Landscape yang terkesan rapuh sementara, mudah goyah dan rentan. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan untuk mungkin menilik atau membicarakan, menjadi ruang refleksi juga bagaimana kehidupan kita di hari ini. Nah, sebagai seniman mungkin saya memiliki tanggung jawab terhadap presentasi karya saya. Mengapa karya ini dihadirkan sebagai fasad di ruang pamer ini? Saya ingin menyatakan secara tegas, juga mungkin membuka ruang refleksi bagi kita semua serta ruang diskusi bahwasanya yang kita hadapi saat ini adalah kerentanan gitu loh. Nah, dari situ, dari tadi berbicara tentang aspek masa lalu, bagaimana landscape kita terbentuk secara natural, secara indah, secara bersahaja. Kemudian hari ini landscape kita sangat sementara dan penuh kepentingan. Nah, melalui karya ini saya ingin berdiskusi dengan teman-teman semua bagaimana landscape kita kemudian nanti. Nah, pola perubahan dari landscape kita yang dulu, baik itu dari segi geografis, kepentingan, ataupun aspek budayanya, itu menjadi motif dalam kita mungkin meramalkan bagaimana situasi kita ke depan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang karya ini, Landscape Synthesis, yang menggambarkan kondisi landscape kita hari ini, hubungan kita hari ini, hubungan kita dengan alam, hubungan kita antar sesama. Nah, demikian yang saya sampaikan mengenai Landscape Synthesis, menyoal isu, material, dan kehadirannya di sebuah ruang. Selanjutnya, Muhammad Sodik, saya persilahkan. Nama saya M. Sodik, saya berasal dari Probolinggo. Saya sedikit akan bercerita mengenai karya yang saya hadirkan di sini. Yang saya rasakan pertama, mungkin akhir-akhir ini hidup, perjuangan, dan perlawanan petani tembakau sangat jauh dari kabar baik mengenai sejarah keindonesiaan. Karena saya berasal dari bagian dari etnis Madura, mungkin saya akan masuk dengan salah satu frasa yang menjadi tanda untuk seorang Madura jika menanyakan suatu kabar ke kerabat lainnya, yaitu adalah osom apa di sana, yang artinya usum apa di sana, atau musim apa di sana gitu. Nah, karakter musim di situ mungkin semua kebudayaan memakai gitu. Namun di Madura, musim yang dimanai di situ tidak hanya bersifat personal. Artinya kabar tersebut dia menanyakan suatu kabar yang komunal, di mana salah satu daerah semacam sedang ramai apa di salah satu daerah tersebut gitu, dan populer apa gitu. Nah, frasa tersebut saya pinjam sebagai judul osom atau berarti musim, dan juga sebagai metode pembacaan saya mengenai sosial, politik, ekonomi di Madura dan Probolinggo terutama gitu. Nah, lalu di sini saya membawa beberapa material gitu ya, yang menjadi latar pertama untuk saya mengingat kembali bahwa pertanian tembakau di Probolinggo pernah mengalami suatu kejayaannya gitu. Nah, di waktu itu, dimana kayak perabotan rumah, mobil, motor, dan segala macam itu masuk ke desa gitu. Nah, itu yang menjadi semacam ingatan saya pernah mengalami kejayaan sampai kami mempercayai sebuah tembakau itu adalah daun emas gitu.
Nah, efek dari kejayaan tembakau tersebut timbul frasa baru, di mana frasa tersebut berbunyi dentek sembako, yang artinya musim tembakau, menunggu musim tembakau seperti itu. Nah, tanda tersebut dia semacam menandakan suatu kejayaan atau sesuatu yang meyakinkan bahwa tembakau itu benar-benar pernah memberdayakan suatu masyarakat petani di Probolinggo gitu. Dari situ sampai hari ini petani terutama diantarkan ke situasi mungkin beberapa tantangan yang sekarang dialami, seperti adanya anomali cuaca dan juga permainan pasar gitu ya. Di situ saya membawa salah satu sandal yang saya kumpulkan dari petani tembakau gitu. Nah, sandal ini saya kolasein memakai daun krosok, di mana daun tersebut kalau di tembakau dia memiliki satu kualitas paling rendah gitu. Aku berpikir kira-kira perjalanan jika melihat perjuangan seorang petani, apa ya yang menjadi modal utama untuk melindungi tubuh sekiranya gitu. Saya kepikiran, oh sandal seperti itu. Nah, di sandal ini saya mengimajinasikan petani tembakau dibawa untuk berjalan dan memperjuangkan atau survive lah katakanlah dengan situasi yang dialami di hari ini gitu, terutama mengenai efek yang terjadi pada ayah saya yang menjadi seorang imigran undocumented gitu, yang mulanya dia adalah seorang petani tembakau, lalu dia memilih keputusan untuk beralih pekerjaan menjadi seorang TKI di salah satu negara gitu. Nah, di situ saya dikasih tantangan atau dikasih suatu kebingungan baru gitu, dilema-dilema baru seperti itu. Sudah 7 tahun bahwa saya menjadi seorang imigran dan kami berdialog selalu melalui handphone yang WA tentunya gitu ya. Terus bapak saya gemar sekali memotret lingkungan kerjanya yang di Malaysia gitu. Nah, si foto-foto yang saya kumpulkan lalu saya cetak menjadi spray kasur gitu ya. Nah, si kasur ini memang sengaja saya tidak edit lagi gitu dengan resolusi yang mungkin saya menipu lebih tinggi gitu, lebih manis gitu ya. Saya biarkan apa adanya gitu ya, dengan handphone bapak yang mungkin tidak sebagus yang kita punya seperti itu. Dan itulah realitasnya gitu. Jika aku pun mengedit ulang atau diperbagus, mungkin dia akan mematikan realitas yang sebenarnya gitu. Artinya saya cukup mengkerdilkan si realitas tersebut demi kepentingan saya sendiri gitu. Nah, si arsip foto tersebut saya cetak menjadi semacam spray kasur gitu ya. Karena saya membayangkan suatu hari-hari yang mungkin saya secara personal hubungan saya dengan bapak itu adalah tempat tidur gitu ya, dimana kenyamanan dan juga tempat untuk beristirahat di situ semacam batas tersebut dia tidak hanya mengganggu secara fisik atau secara langsung gitu, tapi dia juga mempengaruhi secara psikologis saya gitu. Sederhananya tidak percaya diri seperti itu. Nah, jahatnya kapital tuh di situ. Kami sebagai orang desa gitu ya, dengan melihat perubahan modernisasi dan paksaan terhadap desa itu cukup mengerikan gitu. Terutama kami kelas bawah itu sangat ditekan sekali gitu, sampai ke psikologis dan jam tidur gitu. Nah, di sini saya menghadirkan salah satu kawat berduri, di mana karena ini menyatakan atau mendegarkan suatu border itu atau borderline gitu ya. Ini semacam simulasi gitu. Bahkan di jam tidur, jam beristirahat pun saya sendiri gitu ya, itu cukup terganggu gitu dengan terutama
jika mengkonsumsi salah satu berita mengenai imigran undocumented di berbagai negara gitu ya, penangkapan dan stereotip yang tersebar di media sosial gitu, yang menganggap imigran undocumented itu adalah sebagai korban gitu, sebagai maling gitu, bahkan gitu ya di situ. Nah, namun saya tidak ingin melihat dari sudut pandang yang mungkin seperti framing media pada besar itu gitu loh, yang selalu mengkerdilkan atau membekukan realitas imigran yang mungkin berbelok gitu, seperti itu. Lalu di sini sederhananya saya dari frasa yang awal itu yang saya pinjam mengenai istilah awesome itu, tidaknya emang ini secara karakter memang berbicara tentang personal, namun sejatinya saya tidak ingin egois untuk membicarakan diri saya, tapi bagaimana kelas sosial dan posisi karya itu kayak memilih untuk memunculkan sesuatu yang mungkin tidak terlihat di sekitarnya gitu, seperti itu. Dan selanjutnya mungkin dilanjutkan sama Rifki Maulana. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Terima kasih telah datang di peristiwa penting di hari ini. Saya tumbuh di antara suara ombak yang akrab. Dibesarkan di daerah pesisir Pandora, Jawa. Laut adalah guru, rezeki, dan sekaligus ancaman. Tapi ada satu malam yang membuat cara pandang saya melihat laut itu berbeda untuk selamanya. Perkenalkan, saya Rizky Maulana. Di sini akan memaparkan kerangka konseptual dari karya instalasi yang berjudul Ngarepna Apa. Sebuah eksplorasi mengenai sisa-sisa maritim, trauma ekologis, dan hubungan relasi yang rapuh antara manusia dan ekologis. Praktik saya berakar pada pengalaman mengalami di mana laut berperan bukan lagi sebagai lanskap visual, tetapi juga sebagai medan sosial, ekonomi, dan ekologis. Relasi ini membentuk artistik saya untuk terus berproses hingga hari ini. Peristiwa yang paling kuat membentuk landasan artistik terjadi sekitar 10 tahun yang lalu, di mana kecelakaan ayah saya saat melaut di sana. Menurut cerita si penolong, melihat kapal yang berputar tanpa kendali, di mana nelayan-nelayan lain menghampiri bahwa di situ ada seseorang yang tergeletak tak sadarkan diri. Meski di hari itu beliau selamat, namun takdir berkata lain. Beliau meninggal dunia setelah 2 minggu koma panjang di rumah sakit. Peristiwa ini menghasilkan pengalaman traumatis dan sekaligus jejak emosional, tetapi juga membentuk cara saya merespon ruang, material, dan tindakan artistik. Sejak saat itu, proyek objek maritim bukan lagi dipandang tentang fungsionalnya, tetapi sebagai arsip memorial yang melekat bagaimana cara saya memandang laut. Dari karya yang berjudul Ngarepna Apa diposisikan sebagai wacana pesimisme ekologis, di mana ada suatu peristiwa yang saya ceritakan dan itu menjadi isu setiap tahun di kehidupan pesisir, bahwa keselamatan mereka yang tidak diatur oleh regulasi pemerintahan, tetapi nelayan-nelayan di sana sangat
lalai dengan keselamatan mereka sendiri. Mereka bekerja, bertaruh nyawa untuk menghidupi dirinya sendiri, bahkan untuk keluarga di rumahnya. Pendekatan ini sengaja saya ambil bukan tentang membicarakan keputusasaan, tetapi bagaimana refleksi kritis terhadap kondisi ekologi saat ini. Dari instalasi ini, saya mengkonstruksikan ruang, di antaranya ada tumpukan bantal pelampung yang bernuansa warna hitam putih, menggambarkan kenyamanan kondisi sosial masyarakat pesisir melihat krisisnya ekologi yang terjadi saat ini, dan tali tambang yang menghubungkan antar elemen, jaring robek yang membentuk kelambu rapuh, serta ada bendera yang bertuliskan Laut Jaya menjadi simbol peringatan bahwa laut tidak lagi harus ditinggalkan. Judul ngarep tang apa saya ambil dan berdialek yang berarti masih mau mengharapkan apa lagi. Sengaja saya pilih untuk membicarakan dan menanyakan terhadap ekologis hari ini. Karya ini bekerja bukan hanya mencari jawaban, akan tetapi bagaimana tindakan kritis dan refleksi bahwa harapan ekologis tidak dapat dilepaskan dari kesadaran terhadap kerentanan. Sebagai penutup, karya ini merupakan upaya untuk mendekatkan ruang personal, trauma dan kehilangan, ruang material, residu maritim yang menjadi arsip memorial, ruang sosial, bagaimana masyarakat pesisir dan masyarakat kita untuk melihat kondisi pesisir yang tiap hari mengalami degradasi. Sekian yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan. Terima kasih dan selamat untuk kita semua untuk merayakan ekologi hari ini. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, saya akan membacakan biografi dari para penulis dan seniman, penulis dan para seniman. Penulisnya bernama Safira Rahmasari, merupakan seorang linguis yang tumbuh dan berkembang di Yogyakarta. Latar pendidikannya dari sastra Inggris memperkuat minatnya pada bidang sosiolinguistik. Ia meyakini bahwa bahasa selalu terikat pada aspek sosial yang membentuk dan mempengaruhinya. Minat tersebut membawanya pada penggalian bahasa sebagai medium untuk menyuarakan, membangun narasi, serta menopang mereka yang tidak mampu berdiri di atas keyakinannya sendiri. Ia juga menelaah bagaimana bahasa membentuk pola tindakan dalam sesuatu kelompok masyarakat untuk menunjukkan cara pandang dan cara berpikir khas yang hidup di dalamnya. Kemudian seniman yang pertama yang bernama Gesito Arhan adalah seniman yang lahir, tumbuh, dan berkarya di Yogyakarta. Ia menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Seni Rupa Yogyakarta dan melanjutkannya di Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Ia mulai aktif berkarya sejak 2017 dan mulai berpameran sejak 2018. Pada 2021, ia mendirikan RUB Studio, yaitu ruang produksi, diskusi, dan presentasi. Sebagai seniman, ia memiliki ketertarikan esensial pada realitas dan dinamika sosial, terutama pada perubahan ruang hidup. Daya ganggu lanskap sosial menjadi dorongan utama pada karyanya. Ia membawa lanskap suburban ke gelanggang seni rupa kontemporer melalui seni lukis dan instalasi, membicarakan manusia, alam, serta peristiwa yang menghubungkan keduanya.
Selain berkarya rupa, ia juga aktif dalam forum diskusi, residensi, kelas inkubasi, praktek kurasi, dan berbagai inisiatif seni lainnya. Kemudian seniman kedua bernama M. Sodik adalah seniman kelahiran Probolinggo yang kini bermukim di Jakarta. Melalui praktek seni lintas disiplin, ia menelaah hubungan antara isu ekologis, bahasa, dan kompleksitas kultur sosial. Riset artistiknya berpijak pada pendekatan kontekstual dan gestur partisipatoris yang kemudian diwujudkan dalam seni lukis, performance, skenografi, dan intermedia. Sejak 2016, ia mendalami tembakau sebagai tanaman dan komoditas yang berkaitan erat dengan struktur sosiokultural Jawa Timur, khususnya di Probolinggo dan Madura. Dari riset tersebut, hadir percakapan tentang memori kolektif, ketimpangan ekonomi, dan modal sosial, hingga isu lingkungan. Ia tergabung dalam kolektif Lembana Agroekosistem, sebuah inisiatif seni berbasis warga dan pengetahuan lokal di Madura. Pameran tunggal perdananya, Tara Nikotina, pada tahun 2004 diselenggarakan di Gresik, Jawa Timur. Karyanya telah dipamerkan di berbagai ruang di Indonesia dan Asia. Antara lain Cemeti Institute, Biennale Jogja, Asia Art Archive Hong Kong, bersama Tonjo Foundation dan International Collective Art Exhibition di Kuala Lumpur. Ia juga pernah meraih penghargaan ke-15 UOB ke-15 sebagai Most Performing Artist of the Year 2025. Kemudian seniman ketiga kita yaitu Rizky Maulana, lahir di Brebes, tumbuh bersama dengan cerita Angin Laut. Ia menempuh pendidikan di ISI Surakarta, kemudian melanjutkan studi pasca sarjana di ISI Yogyakarta. Ia merawat ketertarikan pada memori maritim, ekologi pesisir, dan simbol-simbol tradisi laut. Ia mengolah residu pesisir seperti pelampung lusuh, jaring robek, serta tambang kusut sebagai fragmen ingatan yang ia susun ulang menjadi instalasi yang lembut namun menyentuh. Ia pernah menggelar pameran tunggal di Hari Pesisir pada tahun 2020 dan Rescue Mission pada tahun 2024, serta berpartisipasi dalam berbagai pameran kelompok di dalam dan luar negeri. Baginya, seni adalah cara berdoa sekaligus cara mengingat dan apa yang kita harapkan di masa depan. Sekian pemaparan diskusi seni kali ini. Kita lanjutkan ke sesi diskusi.